Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita mengikuti renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Yosodipuro, Surakarta. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk berkat dan rahmat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat, kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti dan boleh dikuatkan Tuhan. Memberkati sepanjang hari ini, aktivitas kami, senantiasa Tuhan akan berkati. Mohon ampun dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diceritakan pada sebuah acara lelang barang-barang antik di kota London, Inggris, ada sebuah biola tua yang kelihatan tidak terawat. Juru lelang mengangkat biola itu sambil mengatakan bahwa biola ini asli produksi daripada Antonio Stradivari, produsen biola yang terkenal di London. Lalu dia memanggil seorang pemuda dan menyuruh mendemonstrasikan sebuah lagu dengan memetik daripada biola itu. Setelah satu lagu dimainkan, ada orang yang mengajukan penawaran sebesar $2,5. Nilai $2,5 amat kecil untuk barang antik seperti itu. Lalu kemudian seorang ahli karya seni memeriksa biola itu dengan teliti. Dan lalu dia mengatakan tidak ada label atau tulisan yang mengatakan bahwa biola ini buatan Antonio Stradivari. Juru lelang itu membantah. Tidak semua produk buatan Antonio Stradivari ditulis labelnya di situ. Tetapi orang-orang tidak percaya. Kemudian ada seorang laki-laki yang maju ke depan, naik ke panggung dan memegang biola itu. Lalu diperiksanya dengan teliti. Diangkat, didekatkan pada telinganya, dan laki-laki itu mulai menyetel, mengatur tali-tali biola itu. Setelah itu, dia coba menggesek biola itu dan memainkan sebuah lagu. Semua terdiam, menaruh perhatian pada laki-laki itu yang memainkan biola tua itu. Dan kemudian setelah lagu itu selesai, maka gemuruhlah tepuk tangan dari para hadirin. Lalu lelaki itu memainkan beberapa lagu. Setelah itu juru lelang membuka kembali penawaran daripada biola tua itu. Lalu berlomba-lombalah orang mengajukan penawaran yang tinggi. Semua ingin memiliki biola tua yang ternyata merdu sekali bila dimainkan. Siapakah laki-laki itu? Ialah Nicola Paganini yang agung, pemain biola yang tersohor di Inggris.
Kemudian akhirnya biola tua yang ditawar 2,5 sekarang mendapat nilai yang tinggi. Di dalam Matius 8 ayat 2, di sana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Sakit kusta pada zaman dahulu dianggap sebagai kutukan atau hukuman Tuhan atas dosa-dosa seseorang. Kita bisa bayangkan, fisiknya sakit, menderita, batinnya, mentalnya juga sakit. Dia dikucilkan, dia tidak dianggap mempunyai pengharapan masuk ke dalam sorga. Namun dia punya kerinduan untuk disembuhkan. Lalu ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dulunya tidak punya pengharapan. Tetapi setelah dijamah oleh Yesus, oleh tangan Tuhan yang penuh kasih, sembuh kustanya. Sakit fisiknya sembuh, sakit mentalnya juga sembuh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah menderita sakit kusta rohani. Mungkin oleh karena kesalahan kita, pelanggaran akan hukum dan perintah Tuhan, hidup kita terpuruk, jatuh, tidak punya pengharapan, tidak ada masa depan lagi. Hidup kita mungkin berantakan. Tetapi bila mana kita mau datang kepada Yesus, dan Yesus menjamah hidup kita, maka sembuhlah kusta rohani kita. Kita akan bangkit kembali, mempunyai semangat, dan mempunyai pengharapan di kerajaan surga. Tuhan sudah berkata, apabila kita mengakui segala dosa kita, Ia yang setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun keadaan kita, entah kesalahan kita atau karena keadaan, bila mana kita mau datang kepada Yesus dengan tangan terbuka, Dia menjamah kita dan menyembuhkan. Semoga renungan ini boleh menguatkan kita masing-masing. Tuhan memberkati.